Sebelum mulai acara, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Teti di PKN STAN. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan terbaik ya, Bu. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kami sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat narasumber Weekly Talk pada pagi hari ini, Ibu Teti Fajarwandari, SEME, Direktur Operasional dan Manajemen Risiko Elman, DJKN Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani. Yang kami hormati Kepala dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bu Diah Purwanti. Yang kami hormati Pak Edi Rianto, dosen Diploma 4 Manajemen Aset Publik yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati para Kaprodi, Kepala Unit Satuan di Lingkungan PKN STAN, dan tak lupa kami sampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu dosen hadirin sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, terbaik, dan pastinya semangat ya Bapak Ibu. Kepada seluruh hadirin, kami ucapkan selamat datang dalam acara Weekly Talk edisi ke-38 dengan tema yang sangat berisi dan pastinya menarik, yaitu tentang implementasi AMDES, analisis mengenai dampak ekonomi dan sosial. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai acara, kami ingin menyapa dulu kepada Pak Agus Sunarya yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai acara, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini, di mana acara hari ini akan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Wadir Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani, yang selanjutnya kita akan langsung menuju pada pemaparan materi dan juga diskusi, dan acara akan ditutup dengan penutup. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Tasya Pramasela yang insya Allah akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Evi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Evi, kami persilahkan. Selamat pagi, Bu. Pagi, baik, terima kasih. Tasya, pantunnya belum ya? Biasanya ada pantun loh, nanti mungkin di akhir ya. Baik, yang terhormat Ibu Teti selaku narasumber kita pagi hari ini, teman-teman Elman, saya lihat ada Bu Steni, Bu Dewi yang juga bergabung dan kita pagi ini, salam kenal. Bu Teti, apa kabar? Bu Steni, Bu Dewi, semoga sehat. Kemudian Pak Edi Rianto selaku moderator kita hari ini, kemudian Pak Agus Sunarya selaku Wadir Keuangan dan Umum PKN STAN, Ibu Bapak dosen, teman-teman saya semuanya PKN STAN, kemudian tentunya juga Bu Diah dan tim P3M selaku Unit in Charge Weekly Talk, Ibu Bapak seluruh manajemen dan sivitas akademik PKN STAN, dan yang berbeda di kesempatan Weekly Talk hari ini hadir pula mahasiswa program Diploma 4 Manajemen Aset Publik PKN STAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu di hari ke-6 puasa Ramadan. Kita diberikan kesempatan untuk bertemu, tentunya merupakan suatu kebahagiaan. Yang pertama bisa bersilaturahmi dengan Ibu Bapak sekalian dan adik-adik mahasiswa D4 MAP. Setelah beberapa edisi Weekly Talk lalu, saya absen karena bersamaan dengan tugas lain yang tidak bisa didouble. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Teti dan tim atas perkenan memenuhi undangan berbagi dengan kita semua pagi hari ini. Sekitar sebulan lalu saya sempat silaturahmi dengan Pak Basuki Purwadi di Rut Elman. Beliau senior guru saya ketika di Bapepam LK dan ketika kami tugas di Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Teringat saya saat itu ketika silaturahmi dengan beliau, obrolan saya dengan Bu Diah selaku Kepala P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PKN STAN, dan juga dengan Bu Intan selaku Kaprodi D4 MAP PKN STAN. Lalu saya menyampaikan ke Pak Basuki pesan teman-teman untuk berkenan kami undang sebagai narasumber, sehingga kesempatan hari ini kami sekali lagi menyampaikan terima kasih Bu Teti dan tim sudah berkenan. Sebagai informasi bagi Bu Teti, pagi hari ini telah hadir bersama kita tadi Bapak dosen PKN STAN sebagai owner acara ini. Jadi ini ownership-nya bersama acara kita Weekly Talk, sebagaimana namanya weekly. Jadi memang niatannya seoptimal mungkin kami bertemu belajar bersama setiap Jumat pagi. Juga mahasiswa Prodi 4 MAP sudah hadir. Forum ini merupakan salah satu forum berbagi knowledge
dengan harapan jadi knowledge pengelolaan keuangan negara, harapannya kami senantiasa bisa mengupdate diri terkait dengan kebijakan dan praktek pengelolaan keuangan negara, sehingga untuk Tridharma perguruan tinggi di PKN bisa menghadirkan sintesa, ada yang dari textbook, kemudian ada praktik untuk dharma pendidikan pengajaran, untuk mata kuliah, saya kira kemudian untuk konten mata kuliah atau RPS, rencana pembelajaran semester, dan bahan ajar. Tentu bagi dharma yang lain, dharma penelitian, semoga bisa, kami optimis bisa memunculkan inspirasi, kemudian kami bisa melihat mengidentifikasi masalah, atau mungkin research gap untuk penelitian. Dan bagi dharma pengabdian masyarakat tentu menjadi inline. Saya kira untuk topik-topik dengan area pagi ini kita bicara AMDES. Lebih dari semua itu, saya kira forum ini merupakan forum untuk saling memotivasi dan menginspirasi, Bu Teti, itu yang kami niatkan, sinergi yang semakin baik, tidak hanya di internal kami, tetapi juga dengan institusi narasumber. Secara khusus saya kira kehadiran mahasiswa D4 MAP pagi hari ini dengan topik yang relevan dengan prodi MAP, sehingga saat bersamaan adik-adik mahasiswa bisa belajar bersama. Topik Weekly Talk pagi ini kita akan belajar tadi terkait dengan implementasi analisis mengenai dampak ekonomi dan sosial ya dalam penentuan kebijakan manajemen aset strategis. Saya kira kita berjalan dari perspektif bahwa aset yang diperoleh dari anggaran negara untuk pembangunan sarana, prasarana, kemudian juga kita bicara fasilitas umum harus mampu dioptimalkan. Itu perspektif awal kita. Kita berjalan dari situ. Dengan demikian tentu dibutuhkan manajemen aset yang inovatif, kemudian kreatif, kritis, dan produktif agar aset negara bekerja optimal. Saya teringat banyak Bu Menteri banyak memesankan terkait dengan bagaimana setiap 1 peser rupiah yang dibelanjakan dari APBN harus bermanfaat. Tentu ini kaitannya juga dengan pengelolaan aset, dengan manajemen aset negara. Tentu dengan ketika bicara kita ada sumber daya manusia yang memiliki kapasitas inovasi dan motivasi dalam mengelola aset negara dapat memberikan tentunya manfaat, kemudian nilai tambah secara ekonomi maupun sosial. Seperti topik kita pagi hari ini. Kita memahami pula bahwa optimalisasi aset negara tidak hanya dalam bentuk uang. Aset negara dapat dimanfaatkan tentunya untuk kebutuhan publik, tadi misalkan sebagai untuk tempat aktivitas umum, tempat berjualan mungkin, dan berbagai hal lainnya. Kita memahami regulasi terkait topik kita pagi hari ini, antara lain saya kira kita mempunyai peraturan yang menyentuh upaya optimalisasi pengelolaan BUMN, seperti Cap Dirjen Kekayaan Negara, saya kira kita punya pedoman analisis penggunaan tertinggi dan terbaik. Kemudian ada pedoman untuk melaksanakan AMDES yang juga sudah diatur, dan saya kira kita memahami pula bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan negara, ada banyak analisis yang bisa dilakukan, antara lain kalau kita melihat analisis penggunaan tertinggi dan terbaik gitu ya, highest and best use, tentu bisa digunakan sebagai alat untuk menentukan jenis pemanfaatan atas tanah, bangunan gitu ya, untuk menghasilkan produktivitas maksimal khususnya dari aspek keuangan tentunya, karena kita bicara penggunaan tertinggi terbaik. Kemudian analisis yang kita akan bicarakan pagi hari ini tentu dari analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial atau AMDES. Ini tentu kita melihat bahwa AMDES ini dapat digunakan untuk mengukur manfaat dan dampak atas pemanfaatan, kemudian pemindah tanganan aset negara, baik di pusat maupun di daerah, saya kira. Dan dalam kesempatan ini kita memfokuskan untuk pelaksanaan atau implementasi AMDES. Manfaat ekonomi, saya kira ketika kita bicara manfaat ekonomi, tentu manfaat yang diperoleh secara langsung dari negara dan masyarakat, dari objek tentunya BUMN yang kita analisis gitu ya dalam implementasinya, tentu diukur dalam bentuk monetize gitu ya, uang. Analisa manfaat ekonomi, saya kira yang relevan adalah metode deskriptif kuantitatif jadinya. Kemudian kalau kita bicara manfaat sosial, kita memahami bahwa manfaat yang diperoleh dari objek dari BUMN secara langsung bagi negara dan masyarakat dalam aspek non pasar gitu yang tidak dapat diukur dalam bentuk uang, saya kira. Tentu saja ketika bicara manfaat sosial tercermin dari manfaat yang timbul pada sektor sosial, saya kira atas pengembangan BUMN gitu ya, analisis BUMN. Jadi analisis manfaat sosial rasanya yang relevan adalah metode deskriptif kualitatif gitu ya. Ini pemahaman saya yang bukan di area tersebut Bu Teti dan teman-teman gitu ya. Dan tentunya hasil analisis manfaat dan dampak ekonomi dan sosial berupa total manfaat ekonomi
nantinya juga akan dalam angka rupiah gitu ya atas pengembangan analisis terhadap BMN-nya. Saya kira Bu Teti yang akan sharing komprehensif yang paling tepat untuk menyampaikan itu hanya pengantar gitu ya dari saya yang area penelitian atau studi bukan di area pengelolaan atau manajemen aset negara gitu. Jadi pandangan dari seseorang yang awam, Bu Teti gitu ya. Nanti Bu Teti akan sharing teman-teman semuanya secara komprehensif implementasi AMDES. Mungkin saya kira menyentuh juga metode deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menghitung manfaat ekonomi yang akan dihasilkan atas BMN selama jangka waktu tertentu atau umur bangunan tertentu gitu ya. Kemudian juga tentunya menggunakan data dan informasi yang berasal dari sumber yang berupa penelitian pasar kah, peraturan perpajakan kah, ataukah standar upah regional, data lainnya gitu ya. Kemudian juga mungkin metode input output itu ada dalam bayangan saya gitu ya ketika nanti kita belajar. Kemudian juga mungkin metode deskriptif kualitatifnya. Nanti kita akan ikuti bersama Ibu Bapak, teman-teman, dosen, rekan STAN, adik-adik mahasiswa yang mungkin sudah bergabung. Mari kita optimalkan kesempatan ini, kita ikuti, kemudian nanti semoga sempat untuk diskusi. Dan nanti sempat ada pantun ya dari Tasya. Tasya siapkan dulu pantunnya. Baik Bu Teti, kami berharap juga bahwa kesempatan pagi ini bukan satu-satunya Bu Teti, kami dari PKN STAN mengundang teman-teman Elman. Tentu kami berharap bahwa kesempatan pagi ini juga membuka lebih luas sinergi antara kami di PKN STAN dengan Elman dalam berbagai program yang real output dan outcome kita bersama. Kami mempunyai program Diploma 4 MAP, di sini Bu Intan selaku Kaprodi juga hadir, dan secara lebih luas dari sisi Tridharma, Bu Diah selaku Ketua P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PKN STAN juga, dan tim hadir, Ibu Bapak dosen tentunya yang akan mengimplementasikan keseluruhan Tridharma tersebut, tentu banyak hal yang bisa kita sinergikan. Saya stop di sini, saya kira terima kasih sekali lagi Bu Teti dan Ibu Bapak, teman-teman dosen semuanya, juga adik-adik mahasiswa, semoga diberikan kesehatan, keberkahan untuk semua aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Tasya ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Weekly Talk kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya izin menyapa dulu Wadir Kemahasiswaan Pak Budi Waluyo yang telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu nih, yakni pemaparan materi dan juga diskusi yang pastinya penuh inspirasi tentang implementasi AMDES oleh Bu Teti Fajarwandari, di mana nanti langsung akan dipandu oleh Pak Edi selaku moderator. Kepada Pak Edi, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak. Oke, selamat pagi Mbak Tasya. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Siap, terdengar dengan jelas, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bu Wadir, Bu Evi, dan Pak Budi Waluyo. Kemudian juga yang kami hormati Bu Teti dan rekan-rekan dari Elman. Begitu juga yang kami hormati rekan dosen di PKN STAN, dan mungkin yang spesial tadi yang disampaikan oleh Bu Wadir juga dengan Weekly Talk kali ini ya dihadiri juga oleh adik-adik kita dari Prodi D4 MAP ya, khususnya terkait dengan manajemen aset publik gitu kan. Nah, terkait dengan Weekly Talk kali ini, mungkin ini juga Weekly Talk kita yang pertama gitu ya, yang ada di bulan puasa. Mungkin kalau biasanya sambil menyimak paparan dari pemateri, nyemil-nyemil kurma rutop gitu ya Pak Ivan, ya mungkin hari ini mungkin nggak diperbolehkan Pak Ivan gitu ya. Jadi kita bagi yang berpuasa kami ucapkan selamat berpuasa juga ya, jangan ngemil gitu. Nah, materi kita kali ini terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Wadir tadi, mungkin implementasi analisis mengenai dampak ekonomi dan sosial ya dalam penerapan untuk manajemen aset yang strategis. Tadi yang saya highlight dari paparan Bu Evi ya, juga pesan dari Bu Menteri bahwa kalau kita bicara terkait dengan aset gitu kan, aset negara, maka aset negara itu jangan menjadi aset yang menjadi cost aja, tetapi menjadi juga bekerja secara optimal, memberikan pendapatan bagi negara. Tetapi yang juga perlu diperhatikan ternyata bukan hanya penerimaan negara aja dari sisi keuangan mungkin yang harus kita kejar, tetapi juga dampak
bagi masyarakat gitu kan, dampak sosial ataupun dampak ekonomi dan sosialnya bagi masyarakat seperti apa. Mungkin flashback ke era atau sebelum saya menjadi dosen sempat di kantor pusat DJKN, Bu Teti, salam kenal juga, mungkin nggak sempat ketemu di kantor pusat karena Bu Teti sudah bergeser gitu ya dari Direktorat Penilaian pada saat saya masuk. Yang saya mungkin flashback tadi, dulu memang di era dirjennya masih Pak Isa ya, kami dari penilai gitu pada saat itu memang sempat mendapat salah satu penugasan dari Pak Isa terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat manfaat aset itu bukan hanya dilihat dari sisi uang aja yang diperoleh gitu kan. Bagaimana dampak sosial atau dampak ekonominya bagi masyarakat. Kemudian case pada saat itu adalah terkait dengan rencana hibah, kalau nggak salah, hibah aset yang ada di Cirebon gitu, yang akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon gitu. Pada saat itu disampaikan oleh beliau, hibah itu jangan hanya disampaikan nilai asetnya saja, berapa miliar gitu kan nilai aset, tetapi dampaknya apa sebenarnya. Maka pada saat itu mungkin ini juga menjadi trigger juga di DJKN ya pada saat itu. Teman-teman tadi menyusun KEP 438 gitu ya, terkait dengan pedoman penyusunan analisis mengenai dampak sosial ekonomi bagi aset BUMN. Dan pada saat itu juga kebetulan yang menjadi narasumber awal gitu kan, yang menjadi inspirasi kami pada saat itu juga teman-teman dari Elman gitu ya. Jadi kalau nggak salah pada saat itu teman-teman dari Elman memberikan contoh implementasi daripada analisis dampak sosial ekonomi ini untuk aset pinjam pakai kalau tidak salah di RSU Lok Sumawe ya kalau nggak salah, yang mana pada saat itu implementasinya menggunakan toolsnya analisis IO. Nah, maka dalam KEP 438 tadi juga mungkin salah satu analisis alat analisisnya untuk melakukan tadi AMDES tadi adalah menggunakan IO. Nah, tapi apakah ini masih satu-satunya yang relevan, atau mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Evi berbagai macam tool analisis yang bertebaran di sana gitu ya. Dan hari ini mungkin sangat tepat ya pemateri kita dari Elman, yang mana kalau kita bicara judul tadi implementasi, saya rasa teman-teman di Elman ini sudah banyak melakukan tadi ya implementasi terkait dengan analisis dampak ekonomi dan sosial terkait dengan aset yang dikelolanya kepada masyarakat ya. Sebelum nanti pemaparan dari Bu Teti, mungkin dari panitia bisa diperlihatkan CV dari Bu Teti, atau saya bacakan sendiri aja. Oke, saya singkat aja Pak Edi. Oh, oke, siap. Aku aja yang terakhir itu ya. Oke, mungkin saya bacakan aja ya. Pemateri kita kali ini adalah senior saya nih, Bu Teti ya, kakak pertama lah Bu Teti dari Prodi PPLN ya. Kemudian nama lengkap adalah Teti Fajar Ruwandari gitu kan, asli Gunung Kidul ya. Kemudian posisi saat ini adalah Direktur Operasional dan Manajemen Risiko dari Lembaga Manajemen Aset Negara. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa di Prodi D4 MAP nanti juga akan mengenal Elman itu apa gitu ya. Kemudian profil pendidikan dari SD sampai dengan SMA di Wonosari, kemudian tadi di lulusan dari program Diploma Keuangan STAN, dan terakhir di Magister Manajemen Universitas Negeri Surakarta. Karir beliau sebagian besar ada di DJKN ya, sampai saat ini pun juga masih di DJKN, tetapi di BLU Elman ya, mulai dari kepala seksi penilaian sampai dengan kepala kantor sebelum menjadi direktur operasional manajemen aset dan risiko direktur operasional dan manajemen risiko lembaga manajemen aset negara gitu kan. Oke, mungkin untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Teti untuk menyampaikan materinya. Monggo Bu Teti, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ada Ibu Evi, Pak Budi, para wakil direktur, kemudian Kepala Prodi, kemudian Bapak Ibu dosen. Rasanya saya kembali lagi ke habitat saya untuk berbicara. Jadi memang passion saya atau habitat saya ini adalah mengajar. Saya sudah katakanlah
Saya mengajar di kampus STAN itu sudah mungkin sebelum saya berpindah tugas lah. Saya pernah di Jakarta 4 tahun, kemudian 5 tahun, kemudian ini juga sudah kembali lagi, artinya kembali lagi ke dunia yang saya suka. Wah, ini pas banget ini saya ketemu dengan, mungkin dulu saya juga pernah belajar dari Bapak Ibu, tetapi karena memang saya adalah lulusan tahun 96, barangkali mungkin di sini ada juga yang seangkatan dengan saya atau di bawah saya sedikit. Terima kasih untuk undangan pada siang hari ini. 1 jam kita akan berdiskusi. Pastinya kalau masalah analisis, saya malah justru harus banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Tadi bayangan saya itu saya mau ketemu mahasiswa gitu, jadi mau ketemu adik-adik gitu. Makanya tadi pertama kali saya berkomentarnya selamat pagi teman-teman gitu. Ternyata setelah saya close di galeri, yang kelihatan adalah Bapak Ibu pimpinan, para dosen, artinya ini adalah kesempatan saya juga belajar di sini. Baik, kembali ke pokok awal, apa sih itu analisis dampak lingkungan? Izinkan saya share materi kami. Pak Edi, izin sudah bisa dilihat, ya? Oke, Bu, sudah. Baik, ini kita... saya 5 menit akan mengenalkan elemen terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, jadi 5 menit saja. Apa sih itu elemen? Visi kita, visi elemen ini sama dengan visi semua pengguna aset di Kementerian Keuangan, yaitu harus menjadi pengelola dan penggerak optimalisasi aset negara untuk kepentingan publik. Nah, sama-sama dimanapun kita berada, visi harus kita samakan terkait dengan aset negara. Mari kita menjadi pengelola dan penggerak optimalisasi aset dimanapun kita berada. Saya sepakat visi ini kami angkat sebagai inline dengan apa yang Ibu Menteri sampaikan. Nah, di dalam misi-misi ini, di dalam visi ini kami juga punya misi mengelola aset, menggerakkan optimalisasi aset, kemudian kami juga melakukan pendanaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Pastinya kita menciptakan daya ungkit leverage atas aset kelolaan dan melaksanakan penugasan khusus, karena kadang-kadang kita juga diberikan tugas yang mungkin di luar di luar tugas pokok, tetapi masih berkaitan dengan aset negara. Jadi elemen ini adalah BLU di bawah DJKN, artinya anaknya DJKN juga, hanya saja karena terkadang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan secara birokrasi, maka dibentuklah elemen ini. Nilai-nilai budaya dasar kami, budaya pekerjaan kami sama dengan IPSPK, 5 nilai Kementerian Keuangan, kita tambahkan di dalam High Speed Empire. Kemudian tugas dan fungsi elemen tadi sudah saya sampaikan, kita ada pengelolaan properti, ada jasa konsultansi, dan ada pendanaan lahan. Untuk pengelolaan properti memang adalah tusi utama kami, jadi properti yang ada yang mungkin tidak bisa disentuh oleh birokrasi kementerian, itu diserahkan ke elemen untuk bisa dikelola ala korporat, mungkin seperti itu. Kemudian kalau terkait jasa konsultansi, memang kami ingin membuat sebuah brand atau image bahwasanya pada saat kementerian lembaga, BUMN, BUMD, BLU, badan usaha yang menjadi misalnya dibentuk oleh pemerintah, katakanlah seperti itu, mengalami kesulitan terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap asetnya, maka datanglah ke elemen. Jadi kami juga memberikan jasa konsultasi sebagaimana konsultan-konsultan aset yang ada di luar sana. Jadi biarlah aset negara ini konsultasinya ke elemen, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pendanaan lahan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini proyek strategis nasional terus digalakkan oleh pemerintah kita, dan elemen berdiri sebagai yang di depan untuk pendanaan pengadaannya. Kemudian setelah lahan itu ada, setelah lahan itu diperoleh dari masyarakat dan menjadi milik pemerintah, maka barulah dibangun infrastruktur. Secara gampangnya seperti itu. Ini dia profil aset kelolaan kami tersebar di wilayah Indonesia. Saat ini kalau terkait aset, kami
baru mengelola 288 aset, 1 lapangan golf jadi 289, dan 1 kawasan kilang di Arun serta 1 kawasan kilang di Badak. Salah satu tadi yang masalah dampak sosial ekonomi tadi memang sudah kita pernah lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah di Lok Sumawe yang ada di dalam kawasan kilang Arun. Itu yang memang sudah pernah kita lakukan kegiatan terkait dengan optimalisasi aset terkait dengan manfaat sosial. Nah, ini dia tadi mungkin contohnya apa sih, kenapa sih Elman diberikan tugas untuk melakukan optimalisasi aset yang berbeda dari birokrasi di kementerian, adalah karena Elman sendiri diberikan kewenangan juga untuk pengelolaan dana, untuk penggunaan dana untuk melakukan peningkatan kualitas aset terlebih dahulu sebelum aset itu bisa dimanfaatkan. Kalau sebelum kita melihat aset itu apa adanya sebelah kiri ini, maka pada saat Elman sudah diberikan kewenangan dan diberikan dana untuk melakukan peningkatan kualitas aset, peningkatan kondisi aset, maka ini ada di sebelah kanan ini sesudah. Nah, pada saat mungkin sebelum mungkin pihak lain atau pihak ketiga atau siapapun itu pada saat ingin melakukan pemanfaatan mungkin akan berpikir terlebih dahulu atau mungkin masih berupa kebingungan untuk apa, atau mungkin masih belum terpikirkan berapa biayanya. Tetapi kalau sesudah kita lakukan upgrade dan renovasi, barulah itu bisa dilakukan optimalisasi yang lebih lagi. Itulah maka dibilang Elman ini bisa melakukan kegiatan optimalisasi aset ala korporat seperti itu. Ini ada di Gedung Dana Diaksa di Bati Ukur di Bandung. Ini di dekat ITB. Ini juga untuk mendukung industri pariwisata juga. Jadi aset-aset di gedung di Bati Ukur tadi ada beberapa UMKM yang ada di sana. Jadi ini malah justru dua hal. Jadi yang pertama ini, yang sebelah ini bisa menghasilkan PNBP rupiah. Tapi ada juga kita juga mendukung UMKM dan industri kreatif. Artinya pada saat menghasilkan rupiah, kita juga mendukung UMKM untuk bergerak. Jadi di situ ada juga dampak sosialnya. Jadi ada dua hal ini. Jadi kita juga memberikan katakanlah kemudahan-kemudahan untuk beberapa UMKM, andai kata akan menggunakan aset-aset yang ada di kita. Seperti itu. Selanjutnya ini yang di Bati Ukur juga, ini juga retail. Jadi inilah yang menghasilkan PNBP rupiah murni, artinya dalam hal ini dampak ekonominya. Jadi benar-benar digunakan oleh para tenan yang memang dia berbisnis sehingga dari bisnisnya itu bisa memberikan rupiah kepada negara dalam hal ini dalam bentuk PNBP, dan memang di Bandung ini di aset ini adalah mekanisme yang kita lakukan, skemanya adalah skema kerjasama manajerial, kerjasama manajemen yang dikerjasamakan antara Elman dengan pihak ketiga selaku operator. Yang lain lagi ini kita namakan Gedung Gereja Ayam karena letak jalannya saja. Ini ada di Pasar Baru. Tadinya asetnya mangkrak sebelah kiri ini, dan sesudahnya sudah kita upgrade dan saat ini digunakan untuk kegiatan Foodpedia, dikerjasamakan dengan Foodpedia. Jadi pada saat belum diolah, mungkin belum banyak yang tertarik, tetapi setelah diolah, maka ada banyak tenan yang berminat ke situ. Ini kalau ini terkait dengan bagaimana kegiatan terkait dengan ekonomi. Ini sebetulnya sebelum ini kita juga ada sih yang terkait dengan kegiatan optimalisasi aset untuk memberikan dampak sosial ekonomi, dampak sosial itu adanya aset kami di daerah Caringin yang saat ini digunakan untuk puskesmas. Itu juga kami juga memberikan memberikan kemarin penilaian dan kajian bahwasanya ada dampak sosial yang kita berikan juga ke masyarakat. Nah, ini yang terakhir, yang Panglima Polim 20 yang belum diresmikan. Ini sebelumnya di sebelah kiri dan setelahnya ini, saat ini sudah dikerjasamakan dengan Kemenparekraf untuk pengembangan inkubator Intellectual Property Hub
Di sini juga ada beberapa UMKM yang ada di situ. Kemarin kami datang ke sana ada sekitar 20 UMKM. Di lantai 1, kemudian di lantai 2 dan 3 adalah intellectual property. Nah, di atas kami bisa mendapatkan PNBP, di bawah kita bisa mendapatkan yang namanya dampak sosial untuk para UMKM. Dan seperti itu. Ini ada yang nanti di Panglima Polim 20 nanti akan jadi seperti ini. Jadi ada workshop pelatihan, ada inkubasi akselerasi, ada studio video. Nah ini yang di atas ini adalah rencananya seperti itu, yang di bawah ini adalah yang sudah dikerjakan. Ini. Jadi saat ini sedang dalam proses, semoga saja di habis Lebaran bisa segera difungsikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan Bu Evi ada beberapa hal. Jadi memang analisa dampak manfaat dan dampak ekonomi memang kita tidak jauh-jauh dari metode analisis input-output. Nah, secara teoritis pastinya kita semua sudah mengetahui bahwasanya manfaat ekonomi ya itulah yang diperoleh secara langsung bagi negara yang dapat diukur dengan dalam bentuk uang. Nah, dampak ekonominya pengaruhnya tidak langsung. Nah, mungkin bisa saya berikan contoh seperti ini. Pada saat pendanaan lahan itu kita justru memberikan manfaat ekonomi dan juga dampak ekonomi. Pada saat masyarakat mendapatkan pembayaran, kalau kita dulu bilangnya uang ganti rugi, sekarang kayaknya uang ganti untung ya, karena kalau kita melihat mungkin beritanya, tone-nya itu positif, mungkin 98% bahwasanya apa yang sudah diberikan kepada masyarakat itu perhitungannya tidak lagi merugikan masyarakat karena memang pemerintah melibatkan penilai KJPP, juga pemerintah melibatkan APIP untuk melakukan kegiatan yang namanya cross-check supaya memang masyarakat ini bukanlah lagi sebagai pihak yang dirugikan atas kegiatan pemerintah, tetapi adalah pihak yang juga diuntungkan, di mana masyarakat mendapatkan rupiahnya. Dampaknya ekonomi secara tidak langsung pada saat rupiah itu sudah diterima oleh masyarakat, pastinya masyarakat bisa membelanjakan. Kemudian yang kedua, pada saat katakanlah kita pemerintah membangun bendungan ataupun pelabuhan Patimban ataupun jalan tol, itu pastinya di sekeliling aset yang dibangun, infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu juga pastinya akan berdampak secara tidak langsung, kenaikan nilai aset di sekitar aset pemerintah, kenaikan ataupun bisa jadi masyarakat bisa berusaha di daerah-daerah yang sudah dibedah oleh pemerintah. Itu semua kita sudah tahu. Nah, yang kami lakukan adalah pada saat kami melakukan analisis ini memang dengan yang namanya deskriptif kuantitatif. Jadi kita mengidentifikasi semua manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh objek analisis kita menghitung besaran manfaatnya, kita menentukan tingkat diskoto sosial, kemudian kita menghitung nilai sekarang dari manfaat ekonomi itu. Kegiatan-kegiatan ini memang analisisnya kita lakukan kembali lagi ke analisis input-output. Jadi kita masih menggunakan itu. Tahun lalu, maaf, 2 tahun ini, kami selalu melakukan untuk yang pertama memang terkait analisis dampak sosial ekonomi terkhusus oleh kilang, dan ada juga yang terkhusus oleh aset properti yang non kilang, itu juga kita lakukan. Karena apa? Selain menjadi salah satu IKU di dalam kami menjadi kontrak kinerja IKU inisiatif strategis kami, juga analisis ini juga menjadi concern dari Kemenkyu ataupun dari DJKN, karena ternyata yang harus dilakukan analisis manfaat dan dampak sosial ekonomi ini tidak hanya terkait dengan aset-asetnya pemerintah murni, tetapi juga aset-aset yang juga dibiayai di BUMN. Itu ternyata juga dihitung analisis manfaat sosial ekonominya. Sebagai contoh, salah satu BUMN juga sudah BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu juga melakukan analisis manfaat dampak sosial ekonomi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tol. Itu juga dilakukan. Nah, disitulah kita sama-sama bisa melihat ternyata
manfaat ekonomi juga diterima oleh masyarakat dan negara, dampak ekonomi secara tidak langsung juga pastinya akan terus menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini framework analisis perspektif asetnya, ini tidak jauh beda dari teori-teori yang sudah kita pelajari, bahwasanya di sini ada investment dan konstruksi. Seberapa sih sebenarnya nilai perolehan aset investasi yang akan dijadikan biaya utama? Berapa ya sebenarnya nilai perolehan aset investasi kita itu berapa sih? Yang kemudian ini akan kita hitung dengan memperhitungkan umur aset dan tingkat diskonto sosial. Ini memang teoritis dan memang kita tidak bisa bergerak dari sini karena memang untuk menghitungnya dari sini. Pada saat nanti kita sudah menghitung, barulah kita akan bisa melakukan apa sih kebijakan yang harus kita lakukan seperti itu. Di sini ada konstruksi dan maintenance cost, berapa sih biaya pengeluaran modal untuk konstruksi gedung dan sebagainya. Jangan sampai, kembali lagi tadi juga disampaikan bahwasanya bagaimana sih aset itu bisa bergerak dan bekerja. Pastinya setelah bergerak dan bekerja, pastinya juga menghasilkan PNBP dong, menghasilkan uang dong, supaya jangan sampai apa yang pemerintah sudah keluarkan melalui elemen ini tidak semata-mata hanya menjadi beban biaya saja, namun juga perlu dipahami bahwasanya jangan sampai untuk sebuah aset yang sudah dikatakan idle atau tidak bisa dioptimalkan itu juga memakan biaya. Itulah yang namanya nanti akan menjadi sebuah gunung es. Aset itu biaya pemeliharaannya ada, ternyata tidak bisa dilakukan apa-apa, berarti di situ harus ada kita menghitung biaya yang harus kita keluarkan supaya aset itu bekerja. Memang idealnya adalah pada saat kita menanamkan beberapa rupiah di aset itu, ya sebaiknya aset itu kembali lagi menjadi rupiah. Itu yang beberapa kali menjadi temuan BPK. Terus terang ini pernah menjadi temuan BPK. Intinya begini, apa analisisnya untuk Elman memberikan X rupiah untuk melakukan konstruksi terhadap aset yang ada, dan berapakah nilai rupiah yang akan diterima Elman dalam jangka waktu berapa tahun? Apakah ini masuk logika atau tidak? Ya seperti kalau kita punya aset di rumah lah, aset di milik kita masing-masing. Apakah kita akan jadikan itu sebuah cottage, sebuah katakanlah arena bermain, ataukah kita akan membuat warung makan, atau justru kita akan membuat kandang sapi yang mungkin nilai rupiahnya akan lebih besar. Kita akan bisnis apa? Tapi apakah akan kita membuat sebuah yayasan panti asuhan? Itulah yang kembali lagi Bapak Ibu, itulah yang akan menjadi perhitungan sehingga dalam perspektif aset ini, analisisnya juga bisa kita lakukan. Nah, di sini yang kedua adalah revenue and tax. Ada land tax, bagaimana PBB itu juga berpengaruh, bagaimana transaction related tax, bagaimana pajak berkaitan dengan transaksi jual beli. Kembali lagi ya, kita sekarang sudah 11%, tapi itu ternyata tidak menjadi masalah. Bagaimana kita akan meningkatkan kualitas aset kita, ini menjadi tantangan buat kami. Pada saat kami ditanyakan oleh mitra kami, apa yang bisa kami dapatkan dengan kenaikan pajak ini? Tambah 1% untuk sebuah aset yang pada saat itu kita bekerja sama dengan mitra senilai katakanlah 3M, itu 1%-nya ya lumayan. Apa sih yang bisa kami dapatkan dari kenaikan pajak ini? Ini menjadi tantangan buat kami. Kita tidak pernah bisa bilang, yaitu aturan pemerintah. Itu bukan jawaban, dan itu mungkin malah justru akan semakin masyarakat ataupun mitra ataupun ya para pelaku usaha semakin defense. Nah, jadi tantangan buat kita adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan dan mengkomunikasikannya sehingga optimalisasi aset itu masih bisa diterima oleh mereka, dan mereka pun juga merasa bahwasanya optimalisasi aset ini adalah sesuatu hal yang baik adanya. Ini ada rent revenue, pendapatan yang diterima oleh pemilik aset dalam hal ini negara, berapa sih yang bisa kita terima, dan juga externalities ataupun biaya gas rumah kaca. Kembali lagi, kalau di kawasan Kilang Arun itu ada beberapa hal yang memang terkait dengan limbah B3. Ini juga menjadi concern kami. Pastinya ini juga menjadi concern bersama untuk beberapa perusahaan yang terkait dengan perkilangan. Kita ada IS satu lagi, yaitu audit baseline analysis dalam perspektif bagaimana kita menyelamatkan lingkungan
setelah pasca operasi kilang ya. Sebagaimana kita ketahui bukan hanya kilang ya, beberapa penambangan emas atau tumpul timah itu menyisakan hal-hal yang terkait dengan limbah. Nah, ini tidak jauh beda dengan biaya gas rumah kaca. Lanjut kepada perspektif manusia dan organisasi, ini ada bagaimana tenaga kerja yang harus diserap, bagaimana tenaga kerja membayar jenis pajak, bagaimana sejumlah penerimaan yang diterima oleh tenaga kerja, dan yang terakhir terkait dalam slide ini adalah terkait aktivitas organisasi. Apakah kita juga sudah menganggarkan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di tempat kita ini belum adanya CSR. Padahal itu sebenarnya hal yang wajib ya, mungkin bisa dikatakan wajib atau hal yang selayaknya lah. Sebagaimana keberadaan kita itu adalah selain kita berduduk sebagai pemerintah, kita juga harus duduk sebagai pelayan publik. Nah, ini dia analisis dampak IO-nya. Kita mencakup 3 hal, yaitu struktur input dan output. Kita memberikan gambaran mengenai profil serta peranan dari tiap sektor ekonomi untuk input outputnya serta nilai tambah bruto. Kemudian di sini juga ada analisis keterkaitan antar sektor dan juga di sini ada analisis pengganda. Kita ada panduan analisis manfaat dampak sosial. Sebagaimana kita ketahui kalau dampak sosial ini manfaatnya secara langsung tidak dapat diperoleh, tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Dampak sosialnya secara tidak langsung bisa mempengaruhi sebagai aspek kehidupan. Kembali lagi kalau kita tadi di depan sudah kita sampaikan bahwasanya untuk manfaat sosial, seberapa sih yang dirasakan oleh masyarakat atas keberadaan kita? Itu manfaatnya seperti itu. Mungkin tidak dihitung dengan nilai rupiah, tetapi keberadaan kita itu ternyata mungkin bisa jadi menjadi nilai rupiah bagi masyarakat sekitar, malah justru bisa seperti itu. Atau mungkin juga pengaruhnya tidak langsung. Kita kalau kita ngomong UMKM ya, kita bisa ternyata menggerakkan UMKM juga. Nah, kalau yang Elman sudah lakukan yaitu tadi contohnya itu di Pati Ukur, di Puskesmas Ciarun, itu pastinya manfaat sosialnya ada, dampak sosialnya secara tidak langsung juga ada. Satu hal, ini mungkin tidak hanya tentang Elman, tapi ini tentang kita secara keseluruhan. Kita sebagai pengguna aset negara atau pengguna, atau kita Kementerian Keuangan sebagai pengelola kekayaan negara, pengelola aset negara, seberapa sih keberadaan kita, seberapa sih keberadaan aset yang tercatat sebegitu besar, 1.000 triliunnya. Aset yang sebegitu besar itu sebenarnya apa sih manfaatnya untuk sosial? Apakah keberadaan aset kita itu sudah benar-benar dinilai bermanfaat? Menjadi kesedihan bagi saya dan bagi pastinya siapapun juga. Saya pernah di sebuah daerah, saya pernah di Singkawang di Kalimantan Barat. Kalau saya melihat beberapa aset pemerintah ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya saja yang namanya PLBN, lintas batas ya. Itu dulu dibangun besar, di situ ada kantornya dan sebagainya. Tapi pada suatu ketika pada waktu saya ke sana, sebelum 2017 ini kejadiannya, itu sangat memprihatinkan. Dan itu dilihat oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa wajah Indonesia di terasnya saja seperti ini? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Akhirnya 2017 dibangunlah 7 PLBN. Salah satunya juga ada di daerah Kalimantan Barat. Mungkin saya kalau dari Singkawang itu kalau saya mau makan siang di Pontianak mungkin 4,5 jam, tapi kalau saya mau makan di luar negeri mungkin hanya 2 jam. Kita agak sombong ya ngomongnya di mana luar negeri gitu, di Malaysia. Kita berbatasan dengan Malaysia. Itu wajah kita di teras itu gini. Kalau kita ke rumah kita sendirilah, kita pasti akan membuat depan rumah kita itu dipandang enak. Walaupun kita, saya aja, walaupun mungkin dapur saya seperti apa, halaman belakang saya seperti apa, tapi yang depan itu kalau ada tamu pasti, ada tamu. Yang digerakkan adalah yang di depan. Artinya, kalau di sisi negara, di sisi masyarakat, pada saat kita memiliki aset di perbatasan yang terlihat cantik, ya,
itu juga pastinya akan membawa dampak sosial loh. Pada saat bukan kita mau sombong, tapi kita mau bangga lah, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai orang di perbatasan itu lebih suka untuk foto di sana atau lebih suka untuk melakukan aktivitas di negara tetangga daripada di tempat sendiri. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kenapa aset itu harus namanya dibangun supaya selain memberikan manfaat ekonomi, juga memberikan manfaat sosial, juga berdampak sosial. Menurut saya itu sangat besar pengaruhnya. Apalagi ini pengalaman saya, di wilayah-wilayah yang bukan di kota besar. Apa sih yang bisa kita banggakan dari pemerintah? Nah, seperti itu. Ini saya menceritakan yang kejadian yang sebenarnya. Sudah jalannya becek, harga kebutuhan mahal, kondisi aset yang tidak terawat, tidak terurus. Nah, ini membuat saya sebagai pemilik, saya sebagai anggota rumah itu merasa ikut sedih. Ini pengalaman seperti itu. Nah, beralih dari situ, maka kami waktu itu sama-sama, yuk kita bangun perbatasan dengan apa yang kita bisa lakukan. Kemenq 1 sangat baik itu waktu itu, sangat kolaboratif ya. Kita bersama Bea Cukai, kami waktu itu akhirnya bisa ekspor bersama nih, ekspor perdana. Itu menjadikan kami bangga. Kami bisa loh ekspor perdana lewat pintu sini. Itu kebanggaan. Dan itu berdampak sangat baik, sangat besar kepada masyarakat sekitar. Karena apa? Selain ekonomi, mereka bergerak karena barangnya bisa dijual keluar, ini ternyata pride-nya juga ada. Tetapi mana bisa kami melakukan itu? Mana orang percaya kalau rumah kita seperti ini? Akhirnya dibangunlah, kita bangun yang namanya pasar tradisional, tetapi yang sudah modern, yang sudah cakep lah. Pasar Aruk namanya. Disitulah masyarakat bisa berkolaborasi. Disitulah masyarakat bisa beraktivitas, menyajikan makanan khas, menyajikan kerajinan khas di sana. Ada rupiahnya ada, manfaat sosialnya ada, dampak sosialnya juga diperoleh. Nah, ini salah satu contohnya seperti itu. Ini bisa saya katakan ini kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini bagaimana sih memperoleh naratif sektor sosial dalam bermanfaat? Itu kita mengidentifikasi dan kita mendeskripsikan manfaat sosialnya. Pastinya kembali lagi untuk yang dampak sosial, kita juga mengidentifikasi dampak sosial dan mendeskripsikannya. Ini framework-nya, framework analisis perspektif aset sama saja. Bagaimana sih kita meningkatkan ketahanan umur aset, bagaimana kita meminimalkan risiko penyalahgunaan aset. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu hal, pada saat sebuah aset sudah diketok untuk memberikan manfaat sosial, tanpa digubris memberikan nilai rupiah, masih ada kemungkinan pihak-pihak tertentu untuk melihat celah bahwasanya itu sebenarnya bisa mendatangkan rupiah. Nah, inilah yang perlu dicermati supaya apabila memang celah untuk mendapatkan rupiah itu ada, kenapa tidak untuk sebagian dari rupiah itu juga masuk ke PNBP. Kemudian dari perspektif aset juga ada tentang lingkungan hidup, estetika, kemasyarakatan, dan daya tarik. Nah, tadi yang saya sampaikan, daya tarik, pola pemanfaatan kondisi aset keberadaan aset dapat meningkatkan atau mengurangi daya tarik dari sebuah wilayah. Yang tadi sudah saya sampaikan di depannya. Bagaimana menarik migrasi penduduk, menarik minat wisatawan. Nah, pembangunan pemerintah dilakukan untuk hal antara lain seperti ini. Nah, yang terakhir adalah tentang spending habit, bagaimana volume lalu lintas, kita mode transportasinya, terkait bagaimana perhubungan di situ, kemudian juga interaksi manusia dalam wujud diskusi dan berbagi ilmu. Ini yang terkait perspektif aktivitas organisasi, tentu saja kita sebagai organisasi besar di Kementerian Keuangan
ataupun nanti dimanapun, ini kan ada adik-adik kita mahasiswa ya, kemarin saya mendengar bahwasanya adik-adik mahasiswa ini bisa jadi tidak hanya nanti ditempatkan di Kementerian Keuangan, artinya kita sebagai instansi pemerintah, dimanapun nanti kita berada, kita adalah corong pemerintah. Apapun juga yang sudah pemerintah putuskan, apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, adalah tugas kita untuk mendukungnya. Adapun apabila kebijakan itu memang bertolak belakang dengan kepentingan publik ataupun kemaslahatan masyarakat, tugas kita juga untuk mengingatkan pemerintah. Nah, atribut-atribut yang dimiliki untuk aset bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan organisasi. Inilah Bapak Ibu sekalian, aset itu tidak hanya untuk katakanlah kebesaran organisasi, kebesaran pemerintah saja, ataupun kebesaran masyarakat saja. Tetapi benar-benar sama-sama bahwasanya melalui aset ini kita juga bisa meningkatkan kualitas layanan organisasi di mana kita berada. Oke, saya pikir paparan saya cukup setengah jam karena saya lebih suka untuk melakukan diskusi. Dengan diskusi saya akan banyak belajar juga jadi Bapak Ibu. Dengan diskusi kita dari sisi Elman sebagai pihak yang diberi tugas untuk melakukan optimalisasi aset, pastinya akan kami mendapatkan insight yang berbeda dari bagaimana sih kalau dari Bapak Ibu selaku akademisi. Nah, seperti itu. Mungkin itu Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke Pak Edi atau kita langsung dalam forum diskusi. Kami juga membawa tim kami. Jadi kami ada Ibu Sofi, ini adalah dari pengembangan usaha, Bu Sofi hadir ya, dengan Ibu Steni. Kemudian ada juga Pak Bramantia dan Pak Fajar, ini beliau adalah yang terkait dengan riset, konsultasi dan manajemen risiko. Di sini juga ada Pak Raffi ini adalah tim kami yang ada di pengembangan usaha. Jadi di pengembangan usaha ada Ibu Sofi, ada Bu Steni dan ada Pak Raffi, kemudian yang dari kajian riset konsultasi dan manajemen risiko ada Pak Bramantia dan Pak Fajar. Tim kami inilah yang bergerak untuk bagaimana kami bisa think tank untuk apa sih aset yang tadi Bu Evi juga sudah sampaikan, HBU-nya seperti apa sih? Visibility study-nya seperti apa sih terhadap aset-aset yang ada dalam kelolaan kami ataupun di kelolaan pihak lain yang menjadi mitra advisory atau mitra arranger bagi Elman. Inilah kami think tank-nya di sini. Sekian Pak Edi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Teti ya atas pemaparannya tadi ya, lengkap ya, mengenalkan Elman gitu kan. Mungkin kalau kita bicara Elman ternyata bukan hanya bendahara penyaluran dana untuk infrastruktur aja ya, ternyata Elman itu memang dibentuk untuk optimalisasi aset pada awalnya gitu kan. Kalau melihat dari 3 tusinya tadi kan, pengelolaan properti, jasa konsultasi, dan bukan hanya pendanaan lahan tadi ya. Mungkin bagi teman-teman rekan dosen ataupun adik-adik mahasiswa yang hendak menyampaikan pertanyaan, nanti bisa dilakukan melalui chat atau akan lebih bagus melalui secara langsung ya dengan raise hand ya. Ini kalau kita melihat dari ini sepertinya masih belum ada. Tapi mungkin sebelum teman-teman kami persilahkan atau menyampaikan pertanyaannya, mungkin ada yang tergelitik di benak saya terkait dengan kalau kita bicara terkait dengan analisis optimalisasi aset kan tadi bukan hanya melihat dari aspek keuangan yang kita peroleh ya, tapi sampai dengan dampak ekonomi dan sosialnya ya. Kalau kita bicara dampak ekonomi dan sosial mungkin lebih ke para pihak yang ada di luar kesepakatan mungkin ya Bu ya. Jadi ke masyarakat lah yang ada gitu kan. Nah, saat ini gitu kan mungkin yang terjadi tadi dijelaskan ada beberapa objek ya yang sudah dilakukan analisis AMDES gitu, salah satunya juga ada yang di Lok Sumawe, tadi kan di Jakarta juga ada, di Bandung juga ada. Nah, dalam penentuan optimalisasinya tadi, kalau kita bicara uang atau dampak itu secara beriringan gitu Bu, atau mungkin yang kita dahulukan yang mana? Dapat uangnya dulu, dampaknya nanti sebagai bonus gitu kan, atau dampaknya dulu bagi masyarakat pada umumnya yang di luar konteks para pihak tadi, baru kalau dapat uang ya
alhamdulillah juga gitu kan. Nah, kalau atau beriringan gitu atau semuanya wajib gitu. Ini seperti apa mungkin Bu Teti? Monggo. Oke, makasih Pak Edi. Jadi kalau kita diskusi dampaknya, kita dapat ilmu, dampaknya kita juga kita berbagi ilmu, dampaknya kita dapat ilmu gitu ya. Jadi Iya. kalau ini aset, kembali lagi ini sebenarnya jadi perbincangan kami Pak Edi. Elman itu BLU, ini kita ngomongin Elman dulu ya. Elman itu BLU yang ternyata diberikan yang namanya IKU atau tugas untuk menghimpun PNBP. Tahun lalu PNBP kami tercatat 1,3 sekian triliun yang kami sumbangkan ke negara PNBP. Tahun ini ya pastinya sekitar itulah untuk target kami PNBP. Kemudian, lah kalau asetnya untuk memberikan manfaat sosial ekonomi lah, terus gimana ini kan begitu ya jadinya. Padahal kami juga, tapi kalau kami tidak melakukan itu, ada juga IKU manfaat sosial ekonomi. Nah, jadinya memang akhirnya kembali lagi kepada pertama, kalau kita ngomongin kebijakan, kayaknya kita mati langkah. Lah kebijakannya begitu, ya sudah PNBP-nya jadi nggak tercapai. Karena disuruh dampak ekonomi kok. Lah IKU-nya manfaat ekonomi nggak tercapai lah katanya kita disuruh PNBP. Nah, kami berdiri tidak pada posisi itu, tetapi kita harus punya way out-nya seperti apa. Yang ini tercapai, yang ini juga tercapai. Nah, caranya gimana? Pada saat pernah nih Pak ya, suatu aset itu ada loh yang mau nyewa, bener itu. Ada yang mau nyewa sekian juta per tahun. Tapi kemudian diputuskan untuk manfaat sosial ekonomi yang akhirnya tidak dapat. Itu ada aset kami yang seperti itu. Tadinya juga pergulakan. Janganlah Pak, ini gini, janganlah Bu, ini gini. Satu, kita kembalikan lagi kepada dua hal ini harus bisa kita capai. Kemudian apakah kita mendahulukan dapat PNBP dulu? Ya syukur-syukurlah kalau berdampak sosial. Itu malah justru harus. Apapun juga terkait aset kita yang dapat memberikan PNBP, sebaiknya dan seharusnya ini ya, semaksimal mungkin diusahakan itu juga memberikan manfaat sosial. Jadi ibaratnya kita sudah menerima rupiah, kita juga berharap dengan pendekatan dan komunikasi ke mitra, bagaimana aset ini juga memberikan manfaat sosial ekonomi di sekitar situ, memberikan dampak. Kemudian yang kedua, pada saat kita memberikan keputusan kemarin, ini kita putuskan aset ini bukan aset untuk mengejar finansial. Ya sudah, kita putuskan tidak jadi terima sekian ratus juta untuk PNBP tahun ini. Tapi harus ada tukerannya. Aset yang mana nih? Kita harus bisa mengoptimalkan atau memasarkan aset yang mana. Namun pada akhirnya, setelah ini memberikan manfaat sosial ekonomi, apabila di situ ada celah kita melihat pihak yang diberikan akses tadi mendapatkan manfaat sosial ekonomi ataupun yang diberikan kewenangan tadi untuk mengelola aset kami ternyata bisa menghasilkan rupiah, kenapa itu tidak juga kita mintakan itu? Jadi kalau ditanya yang mana dulu, kita barengan. Dua-duanya dapat. Kembali lagi, diputuskan memang secara bersama. Tidak hanya direksi yang memutuskan, tetapi adalah sampai ke analisis teman-teman dan juga pastinya masukan dari teman-teman. Pastinya ada plus minusnya. Dan itu tidak boleh menjadi alasan keputusan untuk mendahulukan aset memberikan dampak manfaat sosial ekonomi mengalahkan target PNBP yang tidak tercapai. Itu sudah menjadi konsekuensi kami gitu Pak Edi.
Jadi, oh ya, ini saya melihat ada izin Bapak Ibu, ada sedikit teman saya, ada Bu Intan. Ini Bu Intan, oh malah Bu Intan ini malah bertanya nih. Saya baru menyapa Bu Intan langsung bertanya ini. Mungkin langsung aja Bu Intan, langsung raise hand. Oh, ini ada teman saya, ada Pak Bram. Pak Bram bisa monitor Pak Bram? Ya, Bu Intan berkenan untuk interaksi langsung atau saya bacakan ya? Monggo. Oke, monggo Bu Intan. Ya, ya. Menarik sekali ini Bu Teti. Terima kasih atas pencerahannya hari ini ya. Karena memang apa namanya, sebenarnya pemerintah sendiri kan bukan satu organisasi yang fully mencari keuntungan seperti itu ya, sehingga dampak sosial pasti akan sangat kental gitu ya dalam setiap kebijakan, ataupun kemudian termasuk di dalamnya adalah pengelolaan asetnya. Nah, ini mungkin sedikit dari saya mungkin ya, karena tadi kalau yang saya tangkap itu kan dampak sosial ini batasannya sangat luas. Nah, itu mungkin mohon pencerahannya kali ini untuk bagaimana kita bisa memastikan bahwa penilaian atas dampak sosial tadi yang dari pengelolaan aset kita itu tidak overclaim. Mungkin seperti itu aja Bu Teti, terima kasih. Pertanyaannya gampang banget Bu Intan. Jawabnya yang susah ini. Jawabnya sudah. Jadi memang, jadi gini, ini temuan BPK. Bisa jadi temuan BPK. Kok yang dampak sosial loh? Yang dampak finansial aja dapat temuan BPK kok. Pada saat begini. Pada saat ini, saya kasih contoh dulu. Kita memberikan estimasi, kita melakukan perhitungan. Aset ini kalau dikonstruksi 10M menjadi ini akan kembali 10 tahun. Oke, ketemulah mitra kerjasama. Nah kok meleset? Gara-gara mau COVID lah, mau alasan ekonomi lagi turun, mau ada perang Rusia yang terlanjur kejadian, nggak bisa kita kendalikan, depending nggak bisa kok perangnya gitu. Harga emas naik dan sebagainya, hingga menyebabkan perhitungan tadi tidak tepat. Ya namanya saja opini alias perhitungan alias prediksi. Tetapi bicara dengan pemeriksa tidak bisa begitu ternyata. Pasti dikejar. Lah dulu memprediksikannya gimana kok jadi over nih. Harusnya kembali 10 tahun jadi kembali 15 tahun atau 20 tahun. Nah, ini kan repot ini. Nah, itu saja yang bisa dihitung rupiah. Lah ini nggak bisa dihitung murni rupiah. Bagaimana memastikan bahwa penilaian atas dampak sosial yang kita lakukan itu tidak overclaim, mengingat begitu luasnya batasan dampak sosial. Nah, kembali lagi ke tadi perspektif aset yang di depan tadi. Memang hal pertama yang kita lakukan adalah manfaat sosialnya itu seperti apa sih? Ini ada manfaat, ada dampak. Manfaat sosial yang kita prediksi seperti apa? Dampaknya yang kita prediksi seperti apa? Kemudian kita bisa kita bisa menghitungnya itu menjadi angka, menjadi sebuah angka. Nah, ini ada tim Mas Bram ini yang menghitung angka-angka itu pakai perhitungan itu. Saya kalau membaca rumus agak ini Mas Bram ya, yang rumus-rumus agak ruwet itu ya. Pokoknya sampai di saya ketemu aja angka itu. Nah, kemudian memastikan bahwa saya penilaian ini tidak overclaim, pastinya kalau untuk memastikan itu kita menarik ini Bu Intan. Kita menarik sebuah disclaimer atau sebuah batasan
kalau untuk dampak sosial ini tidak overclaim, itu kalau seperti ini, kalau dengan angka sekian, gimana Mas Bram? Tolong dijelaskan Mas Bram yang cara menghitungnya itu, minta bantuan nih Mas Bram nih. Saya sampai desain ya saya ketemu angka aja gitu. Terima kasih Bu Teti, mohon izin Bu Intan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya sedikit menambahkan ya terkait dengan menjawab pertanyaan Bu Intan, bagaimana supaya kita tidak overclaim. Jadi yang pertama saya akan meng-quote dari Bu Menteri, Bu. Jadi dulu memang pernah Bu Menteri menyampaikan gitu ya Bu ya, di suatu forum, saya sudah lupa sekitar tahun 2018 mungkin Bu, terkait hal ini gitu ya Bu ya, terkait perhitungan manfaat ekonomi dan sosial. Jadi bahwa yang pertama Bu, supaya kita tidak overclaim, ataupun kita menghitung secara berlebihan gitu ya terkait dengan manfaat ekonomi dan manfaat sosial ini maupun dampaknya, itu yang pertama kita harus set indikator dan kriteria terlebih dahulu Bu Intan. Jadi kalau tidak di set itu, Bu Menteri menyampaikan we can claim everything Bu. Jadi kita bisa kemudian mengklaim apa saja itu dijadikan sebagai dampak maupun manfaat ekonomi dan sosial. Artinya kami membaca ataupun memahami apa yang dari statement Bu Menteri Bu, bahwa memang kriteria dan indikator ini harus kita setting di awal, kita pastikan supaya memang betul apa yang kita jadikan kriteria indikator itu memang betul dirasakan dan terkait Bu, dengan aktivitas yang kita lakukan di aset kita. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara aset, misalnya Bu, saya ambil contoh saja, ketika kita berbicara aset tadi di Arun Bu ya, sebagai rumah sakit, tentunya kita tidak bisa mengklaim hal-hal di luar misalnya kesehatan dan misalnya kesejahteraan masyarakat di situ ya. Kita bicara human index itu yang terkait dengan kesehatan. Nah ini yang dimaksud dengan bahwa kita harus melakukan setting terlebih dahulu di awal secara clear, bagaimana kita menentukan kriteria dan juga standar tadi ya Bu. Seperti itu. Jadi memang kami sepakat Bu, bahwa jika kita melakukan perhitungan itu dengan pendekatan yang plus ya Bu ya, artinya kita membuka seluas-luasnya, sebetulnya banyak sekali aktivitas ataupun kriteria yang bisa kita masukkan. Bahasa lebih sederhananya adalah kita sambung-sambungkan, itu bisa aja seperti itu Bu. Nah, tapi kan tentunya kita tidak ingin ya Bu ya, kita tidak ingin Bu Intan melakukan hal itu. Kita cari kriteria dan indikator yang paling relevan Bu. Paling relevan dan betul dampaknya itu dirasakan gitu ya Bu oleh masyarakat. Tadi kalau Bu Intan menyebutkan kan sosial ya Bu ya, kita berbicara manfaat sosial. Dengan metode deskriptif kualitatif kan Bu ya, kalau kita bisa bicara dari sisi keilmuan, pastinya kan kita harus betul-betul memastikan ya Bu ya, memastikan bahwa masyarakat atau siapa responden yang kita tanya gitu ya, itu memahami bahwa oh iya, betul dengan keberadaan aktivitas di aset tersebut saya merasakan manfaatnya, seperti itu. Nah itu Bu yang memang menjadi penting. Jadi mungkin saya sedikit wrap up lagi bahwa tadi Bu, kejelasan kriteria, kejelasan indikator itu menjadi sangat penting gitu ya Bu ya, supaya kita tidak kemudian menjadi overclaim atas adanya manfaat ekonomi dan sosial. Sedangkan kalau tadi Bu Teti menyebutkan rumus-rumus, tentunya kita bisa ya Bu ya menggunakan pendekatan kualitatif juga gitu ya, terutama kalau kita bicara dampak ya, dampak sosial, manfaat ekonomi itu bisa kita melakukan, tadi ada pendekatan input output dan lain sebagainya. Tetapi tadi kita bicara dari strategi besarnya dulu, kejelasan kriteria dan indikator yang menjadi sangat penting. Mungkin itu Bu Teti, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Iya, makasih Mas. Jadi kembali lagi ke perspektif aset yang di depan tadi ya. Berapa sih? Bagaimana sih mengambil? Itu tadi Bu Intan kembali lagi ke opini itu tadi. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, memang inilah yang kadang di-challenge oleh pemeriksa. Jadi pada saat opini nilai itu baik itu nilai dalam bentuk finansial ataupun nilai dalam bentuk yang dampak manfaat seperti ini dipertanyakan, pastinya yang akan bisa menjawab adalah dari mana nilai itu bisa terwujud. Mungkin itu aja. Kalau memang bisa kita jelaskan bagaimana dari mana nilai itu terwujud, ya itulah yang memang menjadi parameternya, mungkin seperti itu. Ada tanggapan Bu Intan, barangkali malah justru Bu Intan yang bisa menambahi. Nah, ini malah Pak Christian ya, bisa ini pakai design thinking ya Pak Christian ya.
Silakan, ada tanggapan dari Bu Intan? Cukup Bu Teti. Pak Christian, gimana Pak Christian? Design thinking ini apa sih maksudnya? Oh, Itu bisa juga alat melengkapi Pak, mungkin itu, Pak. dari yang sudah sekarang eksis dipergunakan oleh teman-teman di Elman. Iya, jadi itu Pak Edi, Bapak Ibu sekalian, kami yang berhati-hati itu pada saat memang kami ini ada SPI, ada Itjen, ada BPK, dan ada KAP. Nah, ini dalam 1 tahun diperiksa 4 kali untuk selalu menjelaskan angka ini dari mana. Setiap tahun kita ada 4 kajian terkait dampak sosial ekonomi ini. Kita lihat ada Pak Dian, silakan Pak Dian, dan Pak Mas Arga ini ya, ini mahasiswa mungkin ya Mas Arga ini. Mas Arga dulu deh Bu, dia yang angkat resen dulu. Oh, siap. Mas Arga. Terima kasih atas kesempatannya Pak Edi dan juga Bu Teti. Izin bertanya Bu, tadi disebutkan bahwa dalam aset yang dikelola oleh BUMN akan ada analisis sosioekonomi dari LMAN, termasuk analisis biaya pemeliharaan dan pendapatan sewa. Nah, dalam kasus BUMN Garuda Indonesia atau GIAA yang hampir mengalami pilot pada tahun 2021, seperti yang disebutkan oleh Ibu Teti tadi, seperti gunung es, bagaimana intervensi LMAN dalam menyelamatkan GIAA, dan apakah akan ada revaluasi ulang atas aset yang dikelola oleh GIAN oleh LMAN? Maksudnya revaluasi oleh LMAN, Bu. Terima kasih. Mas Arga ini mahasiswa MAP kah? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke. Ya, terima kasih Mas Arga. Jadi kita ngomongin Garuda Indonesia ya. Mungkin bukan hanya Garuda Indonesia kalau kita ngomongin BUMN ya. Ada PLN, ada Telkom. Artinya disitulah uang negara ada. Jadi kembali lagi, siapa sih Garuda Indonesia? Dia adalah BUMN, di bawah Kementerian BUMN pastinya, yang mana mendapatkan PMN. Uang negara di sana berarti namanya adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, karena ada kekayaan negara yang dipisahkan, makanya pemerintah menjadi salah satu komisaris di sana sebagai pemilik saham. Nah, kalau terkait dengan Garuda yang pilot dan sebagainya, memang ini tidak bisa mutlak untuk diambil alih oleh pemerintah dalam hal optimalisasi asetnya. Kita kembalikan dulu kepada mekanisme yang ada di BUMN. Namun kalau ditarik kembali bahwasanya ada kekayaan negara yang dipisahkan yang ada di sana, berarti pemerintah sebenarnya juga punya tanggung jawab sekaligus punya kewenangan untuk ikut membangun supaya Garuda ini tidak semakin terpuruk. Akan sangat disayangkan satu-satunya perusahaan penerbangan milik Indonesia kok sampai tidak ada. Kemarin kan ada yang bilang pilot, terus ada berita yang bilang pilot, terus kemudian diinikan aja lah, dibubarkan saja, ditiadakan saja, berarti nanti dia tidak akan pernah terbang. Dengan logika lah, daripada membebani uang negara, semakin membebani, semakin hutangnya semakin banyak, tidak ada masuknya, bukannya itu hanya akan, tetapi kan di lain sisi pasti ada pertimbangan pemerintah kenapa Garuda Indonesia harus tetap ada. Nah, itu Mas Arga. Hal-hal seperti itulah yang memang harus kita sikapi untuk kita mencari solusinya. Tidak terus semata, ya sudah rugi tidak apa-apa, maunya kebijakan pemerintah seperti itu tidak. Nah, posisi kita kembali lagi ke masalah aset. Kalau memang masalah aset ini adalah menjadi bagian yang memang harus disolusikan oleh pemerintah, pastinya bukan di Elman, tetapi memang adalah ada di Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN sebagai pemilik. Ini kan pemiliknya ada Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN di situ. Pemilik itu artinya wakil pemerintah di sana. Nah, untuk katakanlah tadi adanya revaluasi aset dan sebagainya, itu sangat dimungkinkan karena memang revaluasi aset itu
diperuntukkan untuk mengetahui seberapa sih kekuatan neraca, kekuatan dari si perusahaan itu, apakah dengan kekuatan aset itu sebuah perusahaan masih layak berjalan, atau harus disontek, atau harus dikurangi sebagian, atau harus dijual, atau kan justru harus dihapuskan perusahaan itu dari negara ini. Nah, revaluasi aset sangat mungkin sekali dilakukan. Nanti adalah penyelenggaranya adalah Kementerian Keuangan dalam hal ini. Bisa saja melibatkan Elman, artinya bisa saja itu artinya Elman bisa jadi menjadi salah satu pihak yang terlibat. Kembali lagi yang terakhir, apakah Elman punya cawe-cawe campur tangan untuk menyelesaikan aset Garuda ini? Tentu saja saat ini belum. Nah, mari kita kalau bepergian naik Garuda biar dia pulih kembali, akhirnya jadi begitu nih. Lah gimana naik Garuda, Bu? Oh, mahal kok. Mending naik yang lain toh, yang murah. Hidup ini realistis aja, Bu. Apa? Ya ngapain kita menyelamatkan negara, nyelamatin urusan dapur sendiri-sendiri aja, Bu. Ya itu kadang masih ada seperti itu. Itu ya tidak bisa kita salahkan. Ya itu adalah fenomena yang memang terjadi. Gitu ya Mas Arga ya. Terima kasih. Nanti kalau lulus siapa tahu masuk ke Kemenq, masuk ke Elman itu kalau berminat. Siapa tahu lulus dari STAN maunya jadi pengusaha. Gitu. Silahkan yang lain Pak Edi. Ya, terima kasih. Ini masih ada waktu sampai pukul 11.30 ya. Ada 2 penanya lagi nih yang raise hand. Mungkin tadi urut aja ya Mas Dian nih. Monggo Mas Dian Aditya. Nah, terima kasih Mas Edi, terima kasih Bu Teti. Pertanyaan saya sederhana Bu, ini terkait suatu penelitian yang sedang kami lakukan. Kira-kira di Elman ada pengelolaan aset yang masuk kategori heritage nggak Bu? Atau gedung-gedung tua gitu Bu? Itu yang pertama. Mohon maaf sekalian. Yang kedua, ini kan analisis dampak Bu ya. Apakah metodenya tuh mirip-mirip sama, kebetulan saya pernah baca-baca terkait valuasi ekonomi. Karena rencananya analisis dampak ini akan kami jadikan satu mata kuliah elektif Bu. Jadi kami perlu mengidentifikasi kompetensi apa yang perlu dipelajari teman-teman jika dalam tanda kutip tertarik masuk ke Elman. Itu dulu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dian. Saya langsung tanggapi ya Mas Edi ya, Pak Edi ya. Oke, monggo. Pak Dian gini, aset kelolaan Elman yang heritage. Nanti kalau saya salah Mas Bram dibenarkan, diluruskan. Saya ingat ada aset kita yang di Kali Besar. Kali Besar itu Kota Tua. Itu termasuk kawasan heritage. Kawasan. Artinya dia ada di kawasan Kota Tua itu. Jadi ada kawasan heritage-nya. Tapi saya kok tidak melihat dia termasuk dari, maksudnya dia tidak ada SK-nya sebagai bangunan bersejarah. Coba Mas Bram, ada nggak kita ya? Dia benar kawasan atau bangunan bersejarah itu? Bu Sofi mungkin? Ya, gimana Bu Sofi? Betulkah yang saya sampaikan? Itu kawasan ya? Ya, mohon izin Ibu, memang kalau untuk areanya itu berada di area kota lama ya, kota ya Pak, kota lama ya, masuk heritage. Tapi kalau untuk bangunannya sendiri tidak secara ya tidak SK. ada SK khusus gitu, belum ada Bu. Iya. Iya. Berarti makasih. Masih mute Bu Teti. Ya berarti benar Pak Dian. Jadi kalau bangunan bersejarah itu kan ada SK-nya ya. Nah ini memang tidak, tapi di sana di kawasan. Nah, kenapa saya yakin ada di kawasan? Karena kalau bangunan bersejarah itu kan katanya tidak boleh dibongkar, tidak boleh dilakukan apa-apalah intinya begitu karena bangunan bersejarah. Tapi sebenarnya saya pernah membuat buku panduan pedoman teknis, maaf Bu Madam. Saya pernah membuat pedoman teknis bangunan bersejarah yang intinya adalah begini. Bukan masalah tidak boleh dibongkar, itu enggak. Direvitalisasi, bukan restrukturisasi. Kayaknya revitalisasi deh, kalau restrukturisasi itu enggak boleh.
direnovasi tapi dikembalikan ke semula. Tapi sangat tidak mungkin bahwasanya kita menggunakan putih telur untuk jadi semennya, untuk jadi lemnya. Kita pasti menggunakan lem, nggak mungkin pakai putih telur kembali lagi ke masa lalu kan begitu. Itu diperkenankan sebenarnya. Hanya saja tidak boleh mengubah struktur awal dan struktur bangunan itu sehingga bangunan itu justru diperbaiki untuk kembali megah lah seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita tidak punya, tapi kita ada di kawasan dan di kawasan itu kita sekarang sedang melakukan tahapan audit struktur untuk mengetahui apakah bangunan kami yang ada di kawasan Kota Lama itu layak untuk dibangun kembali seperti sedia kala atau justru harus dihancurkan karena strukturnya sudah tidak memungkinkan. Itu kami sekarang sedang melakukan audit struktur. Karena hanya ada di kawasan, jadi kami punya kewenangan untuk merubahnya. Tapi rencana kami akan merubah, tetapi akan menjadikan bangunan itu layaknya bangunan lama. Jadi bangunan baru tetapi bergaya lama, gitu, supaya kita masih tetap mendapatkan view kota tua. Yang kedua tadi masalah valuation ekonomik tadi ya? Economic valuation, Bu, ya. Ya. Iya, memang benar, Pak. Jadi ada keterkaitan dengan itu. Dan saya sangat setuju, Pak, kalau ini dijadikan satu mata kuliah. Supaya apa? Supaya teman-teman mahasiswa siapapun itu juga bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Mendapatkan perspektif yang lebih luas, bukan berbeda, perspektif yang lebih luas, bahwasanya setiap aset yang dimiliki mungkin bukan hanya negara, kembali lagi kita konsepnya lebih luas, setiap aset yang dimiliki mau negara, mau swasta, itu harus memiliki dampak sosial ekonomi. Jadi siapapun yang berusaha dan melakukan optimalisasi aset, hendaklah memasukkan hal itu sebagai salah satu pertimbangan dalam optimalisasi aset. Saya kok menganggapnya seperti itu. Jadi sepakat mungkin bukan mata kuliah khusus kali ya, tapi dimasukkan dalam mata kuliah khusus artinya bukan mata kuliah dalam satu semester khusus, mungkin bisa jadi menjadi bagian dari mata kuliah apalah si analisis dampak sosial ekonomi tadi. Demikian Pak Dian dari saya. Terima kasih. Ya, gimana Mas Adet? Tambahan dikit aja, Bu. Itu sekarang kan lagi populer tentang isu lingkungan, Bu. Apakah analisis dampaknya tuh nggak sekalian sosial ekonomi lingkungan, Bu, ya? Itu aja cukup terakhir. Ya. Terima kasih Pak Dian. Kelingkungan kami sedang bahas ini, Pak. Jadi kami ada lingkungan di sekitar properti dan juga lingkungan kilang yang sedang benar-benar kami susun 2 tahun ini adalah analisis dampak lingkungan akibat pengelolaan kawasan kilang. Itu sedang kami lakukan kajian, kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas, supaya siapapun nanti yang akan mengelola lingkungan, yang akan mengelola kawasan kilang, baik itu kilang gas ataupun kilang minyak, dan itu bukan hanya khusus kelolaan elemen saja, itu mimpi, makanya ini masuk IS-nya Kemenkyu, bahkan ikut PN, proyek nasional. Jadi kan ada PU, ada PN ya, yang proyek unggulan dan proyek nasional. Kalau yang proyek unggulan ini kami sedang melakukan, kami terlibat dalam kajian optimalisasi aset Ibu Kota Lama. Kemudian yang proyek nasional kami diminta untuk ikut dalam penyusunan kajian analisis dampak lingkungan akibat pengelolaan kilang. Nah, ini siapapun nantinya, ini diharapkan bisa berdiri untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya terkait dengan dampak lingkungannya. Oke Pak Dian, terima kasih. Betul sekali, tidak hanya sosial ekonomi, tapi juga lingkungan. Ya. Analisis lingkungan itu sama dengan AMDAL yang ada di KLHK atau berbeda ya, Bu? Kan biasanya kalau kita membuat proyek kan ada AMDAL gitu ya, apalagi terkait proyek besar gitu. Monggo. Tidak sama, tetapi itu keterkaitan. Jadi memang itu nanti akan dilakukan oleh, kalau yang AMDAL itu kan
ada namanya apa ya? Apa namanya itu? Fatwanya AMDA kayak gitu. Nah, ini memang kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup sih. Audit lingkungan ini juga ya. Tidak sama persis, tidak berbeda, tapi juga tidak sama persis. Jadi ini memang ketersambungan lah seperti itu. Karena memang kita ke sustainable apa ya? SDGs. Sustainable Development Goals. Ya, itu Pak. Ya. Untuk yang terakhir tadi ada Pak Aditya ya, sebelum kita tutup mungkin. Mas Adit masih ya, jadi berkaitan dengan aset bersejarah, Bu. Ini kan tadi Pak Dian menanyakan mengenai aset bersejarah. Saya juga satu tema yang sama, Bu. Ini pernah nggak, Bu, pengalaman Elman itu nggak hanya harus di Jakarta, maksudnya di luar Jakarta begitu, yang berkait dengan aset bersejarah, suka dukanya mengelola itu bagaimana, Bu? Itu mungkin bisa diceritakan, Bu. Mohon izin. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Adit, terima kasih. Elman belum, tapi saya akan bercerita pada waktu saya di DJKN. Oke. Waktu kami di DJKN, kami memang punya tugas untuk melakukan penilaian aset bersejarah. Sebagai contoh, semua istana kepresidenan, misalnya seperti itu juga aset bersejarah. Kemudian yang namanya situs candi. Kami melakukan penilaian bagaimana ini waktu itu saya ke Prambanan ya, bukan ke Borobudur. Jadi bagaimana sih menilai, karena begini, ada temuan, awalnya itu ada temuan dari APIP terhadap instansi tersebut. Karena nilainya itu fantastis dan tidak masuk akal. Masa untuk melakukan renovasi sebuah patung aja kok sekian miliar gitu loh. Nah, itu bermula dari itu. Analisisnya bagaimana gitu. Nah, maka kami waktu itu diberikan tugas untuk membuat petunjuk teknis penilaian benda bersejarah. Termasuk juga yang bersejarah itu artinya tidak hanya bersejarah tapi juga mempunyai itu tadi. Dia termasuk heritage itu tadi. Nah, kembali lagi, pengalaman kami adalah kita harus melakukan logika tetapi juga tidak hanya sekedar logika. Benar Pak, kalau cuma kita menggunakan katakanlah pada waktu kita menggali benda bersejarahnya sampai kita memandikannya sampai dia ada dan kita membuat dia utuh kembali, kalau cuma pakai semen kayak kita bangun rumah, yaitu gampang sekali. Itu hanya cost basis, hanya akan sekian ribu rupiah. Tapi yang didapatkan ternyata, yang harus diolah ternyata bukan itu. Tetapi harus bagaimana melihat kembali, ini dulu dibuatnya dari apa, dia kalau ditempelin apa, nanti akan merusak. Dia kalau ditempelin katakanlah pakai lemnya yang lem seperti ini justru akan merusak dan sebagainya. Nah, itu yang waktu itu kami harus berdiskusi dengan para arkeolog. Itu pada waktu kami benda bersejarahnya berupa candi. Ya. Jadi kalau tadi disampaikan bagaimana sih pengelolaan asetnya, yang pertama adalah yang kami lakukan adalah melihat aset itu apa adanya. Apakah dia bisa, ini kalau kita ngomongin aset ya, aset itu jangan kita ngomongin candi, ini kita ngomongin aset bersejarah. Sebuah gedung bersejarah yang itu adalah heritage. Sebagai contoh adalah kantor DJKN di Perapatan, itu adalah heritage. Itu tidak boleh diapa-apakan, tetapi karena sesuatu dan lain hal, kena angin, akhirnya ambruk. Nah, bagaimana merevitalisasinya? Memang ada beberapa hal yang kita minta bantuan ke kurator ataupun ke pihak arkeolog, mana yang memang tidak boleh diganti, mana yang boleh. Yang kedua, optimalisasinya sebenarnya sangat diperbolehkan, optimalisasi heritage itu diperbolehkan. Hanya saja jangan sampai optimalisasi itu yang pertama merusak, dan yang kedua membuat umur ekonomisnya semakin turun. Sebuah gedung yang ada di
DJKN itu akhirnya tidak diperkenankan untuk gedung pernikahan karena nanti akan cepat rusak. Hanya sekali tempo, misalnya pas ulang tahun DJKN ya sudah di situ, misalnya seperti itu. Tetap digunakan, tetapi untuk tetap terawat dan jadi judulnya optimalisasinya ada, tetapi juga optimalisasi itu dibatasi supaya tidak merusak ataupun memperpendek umur ekonomisnya. Demikian Pak Adit. Tapi kalau di Elman belum ada nih ceritanya. Terima kasih Bu. Ya. Belum ada sejarah suksesnya ya Bu ya. Beda dengan yang lainnya tadi. Mohon izin Pak Edi, karena Oke, ini mungkin sudah mau ditutup, tapi ini ada Oh enggak Bu, yang satu lagi ada mungkin dari Pak. ada dua, Iqbal. saya 5 menit saja. Monggo, Dari monggo. Pak Dharma, pemanfaatan aset di kantor yang kecil saja masih sering jadi teman pemeriksa, misalnya sediakan dalam kantor dipakai kantin dan dipasang ATM. Masalah seperti kecil sebenarnya jadi masalah bagaimana mau mengoptimalkan aset negara karena sekarang banyak bagian kantor kosong akibat pegawai makin sedikit diganti IT. Benar Pak. Jadi penggunaan kantin pegawai dan dipasang ATM kadang-kala menjadi masalah pada saat memang perhitungannya tidak diberikan ke PNBP, ke kas negara. Ini juga kita temui di beberapa tempat. Akhirnya kita harus melakukan yang namanya inventarisasi dan kegiatan pelurusan lah, namanya wasdal terhadap aset ini. Bagaimana mau mengoptimalkan aset negara yang besar? Memang tidak salah pada saat kita melakukan hal yang kecil dulu baru bisa menyelesaikan hal yang besar. Nah, hal yang kecil ini kita akan lihat apa sih masalahnya sehingga masalah kantin pegawai dan dipasang ATM saja jadi masalah apik. Apa sih masalahnya? Apakah memang skemanya yang tidak pas sehingga keberadaan ATM dan kantin ini menjadi masalah? Ataukah hanya kurang komunikasi saja? Karena bisa jadi yang terjadi dan saya alami di daerah waktu itu adalah untuk berdiri ATM di situ, itu akhirnya orang luar bisa masuk, bisa jadi masalah, rawan pencurian dan sebagainya. Untuk bikin kantin pegawai di situ, ternyata orang luar bisa masuk, bisa bikin jadi masalah. Tetapi kalau terkait dengan masalah ke pemerintah, saya pikir masalahnya hanya satu, perizinan dan PNBP. Perizinan sudah sesuai, saya yakin-yakinnya KPKNL akan memberikan, KPKNL selaku kepanjangan tangan dari pengelola aset Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan pasti akan memberikan izin, andai kata pasti akan memberikan rekomendasi persetujuan pemanfaatan ATM atau kantin pada saat dokumen perizinan itu ada. Sekarang sangat sederhana Bapak, Pak Dharma, tidak susah. Hanya satu hal, yaitu surat tanggung jawab mutlak bahwasanya keberadaan ATM dan kantin tersebut tidak mengganggu kegiatan TUSI dari lembaga dimaksud. Nah, ini ada sama Pak Christian tadi ya. Ini beberapa bangunan tua di Port sekarang dialihfungsikan menjadi bagian dari kampus Curtin University tanpa mengubah bentuk bangunan itu. Ya, sepakat Pak. Ini nanti ada hubungannya dengan IKN lama. Kita bayangkan saja. Ini ada hubungannya dengan Pak Dharma. Yang sekarang aja sudah makin kosong ditinggal IT, besok makin kosong ditinggal ke mana itu? Ke Penajam. Stan pindah sana enggak ya? Kayaknya enggak deh. Stan tetap di Bintaro kayaknya. Beberapa bangunan tua dapat dialihfungsikan menjadi bagian kampus. Nah, harapannya Pak, nanti di tempat kita yang akan ditinggalkan oleh para pegawai ini, pastinya ada bangunan-bangunan tua. BI punya, kantor pos punya, Telkom punya, Kementerian Kesehatan juga punya, Perhubungan juga punya, itu bangunan-bangunan tua. Itu bisa kok dialihfungsikan untuk beberapa. Ini saya menganggap ini dari Pak Christian ini adalah tambahan informasi. Terima kasih Pak, tambahan ilmu pengetahuan wawasan buat saya. Beberapa bangunan tua, kenapa tidak kita juga menggunakan bangunan tua kita. Paling tidak gedung Aliwardana, mari kita gunakan untuk apa? Gedung C, saya dulu kuliahnya di gedung C. Yang terakhir adalah gedung AA Maramis, Bapak Ibu, yang ada di Kementerian Keuangan. Kemarin kami juga terlibat di sana dan sekarang sudah dilakukan revitalisasi. Semoga saja gedung tua yang katanya banyak uka-uka itu besok akan semakin cantik dan akan menjadi bangunan tua yang merupakan heritage tapi juga masih bisa dioptimalkan. Mungkin itu Pak Edi. Ya,
Siap Bu Teti ya, terima kasih atas paparannya tadi ya terkait dengan tema kita hari ini, implementasi AMDES ya dalam penentuan kebijakan terkait dengan manajemen aset strategis. Kalau kita bicara tadi implementasi, mungkin beberapa kisah sukses tadi sudah disampaikan oleh Bu Teti ya, beberapa analisis terkait dengan aset di Pati Ukur gitu kan, di Panglima Polim, kemudian yang di Kota Tua gitu kan, dan juga Rumah Sakit Arun ya di Lok Sumawe itu juga tidak lepas dari analisis dampak sosial dan ekonominya. Ya, jadi bukan hanya mengedepankan kalau tadi disampaikan apakah PNBP ataukah dampak ekonomi sosialnya yang diutamakan, keduanya ini berimbang gitu. Nggak mengutamakan PNBP, juga tidak mengesampingkan analisis dampaknya tadi ya. Kemudian juga tadi satu pertanyaan yang menarik dari Bu Intan tadi, bagaimana agar tidak overclaim gitu ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bram bahwa untuk menghindari tadi overclaim terlalu besar mungkin ya, nilai ataupun perhitungan dampaknya tadi sudah perlu di-set dari awal itu indikator dan kriterianya, sehingga tidak berlebihan nanti hasilnya. Itu mungkin wrapping dari materi yang disampaikan oleh Bu Teti. Mungkin sebelum kami kembalikan sesi ini ke MC, kami mohon Bu Teti untuk menyampaikan closing statement dari teman-teman Elman lah yang diwakili oleh Ibu. Monggo Bu Teti. Ya, terima kasih Pak Edi. Closing kita gini, kita semua adalah penerus generasi. Mari kita terus berinovasi, kita terus berkolaborasi, kita terus menjaga aset negeri, kita membangun dengan apa yang kita bisa lakukan, dan kembali lagi ke jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Itu Pak Edi, terima kasih. Baik Bu, jangan lelah mencintai negeri ini. Oke, terima kasih Bu. Seperti apa yang disampaikan Ibu kita ya, selalu menyampaikan itu. Ya, terima kasih Bu Teti dan teman-teman di Elman. Kita kasih aplaus buat Bu Teti dan rekan-rekan. Oke, mengingat waktu juga sudah lewat pukul 11.30, semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bu Teti tentunya punya banyak manfaat tadi ya, ataupun nanti untuk kedepannya kita bisa bekerja sama penelitian mungkin Bu Teti ya terkait manajemen aset, ataupun nanti masuk terkait dengan studi kasus untuk mahasiswa kami, adik-adik kita nanti agar pada saat lulus mereka punya view yang lebih bagus gitu, bukan hanya teori tapi prakteknya. Nah, tadi beberapa kasus terkait dengan pengelolaan yang baik tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan di Elman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Mbak Tasya, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang luar biasa, yaitu Bu Teti, atas paparan materi dan juga diskusi yang telah disampaikan terkait dengan implementasi AMDES ini. Terima kasih Ibu, walaupun waktunya dapat dikatakan cukup singkat, tapi Ibu telah berhasil memberikan inspirasi dan juga pencerahan yang sangat baik bagi kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih tentunya kepada Pak Edi yang telah memandu diskusi hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Wadir Akademik, Ibu Evi Mulyani, Wadir Keuangan dan Umum, Pak Agus Sunarya, Wadir Kemahasiswaan, Pak Budi Waluyo, Bu Dia, Bu Sofi dari Elman, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara Weekly Talk pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Sampailah kita di penghujung acara, Bapak Ibu dan teman-teman. Belanja kain di negara Bangladesh, kainnya merah bermotif bintik. Demikian tadi paparan materi terkait implementasi AMDES yang disampaikan oleh Bu Teti yang cantik. Jalan-jalan ke gedung Elman, mondar-mandir dengan semangat. Terima kasih banyak. Bapak, Ibu, dan teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku MC, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah selama berlangsungnya acara. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak, Ibu yang menjalankan. Semoga bulan ini penuh dengan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Salam sehat, salam sukses bagi kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Teti. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Teti. Terima kasih Ibu. Terima kasih semoga. Ya Pak Edi, Bu Sofi, Pak Bram, Pak Raffi, Pak
Ya, Bu Intan juga ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Bu Dia. Kapan ya kita bisa ketemu di kampus Tan? Aduh, pengen sekali saya main. Monggo Ibu, nanti pas ngajar ya Bu Intan ya, kita ajak ini ya, kopi Siap, darat. siap. Bu Teti dan tim semua diundang. Oke. Silakan. Mohon izin end meeting, Bapak Ibu, Terima untuk kasih semuanya. Bu Teti sekali lagi terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih.